Hanya saya membayangkan apa yang saya omongkan ini akan memunculkan resistensi yang besar dari pihak kepolisian. Bahkan orang pensiunan pun belum tentu mau terima yang seperti ini karena akan mengubah secara radikal wajah polisi. Apakah ketiga fungsi itu harus di tangan satu institusi dari Sabang sampai Merauke dengan struktur dari pusat tersentralisasi sampai daerah? Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini, di mana kuasa seorang Kapolri itu jauh lebih powerful dibandingkan kuasa siapapun, bahkan seorang presiden sekalipun. Pak Ugro di situ dulu ya sampai ya. Sekarang Bung Refli dulu. Bung Refli, Anda saya narasumber Anda ya. Ya. Saya lupa sudah jadi narasumbernya. Oke, silakan. Ya, itu perdebatan kita ini soal komite ini jadi atau tidak, apakah apa yang perlu diubah kalau seandainya komite jadi. Nah, tadi saya jumping up berpikir soal komite pasti jadi kan gitu karena saya orang baik kan. Oh, ya, optimis lah ya. Ya, nah, karena itu saya ingin sebuah diskusi yang barangkali jauh lebih mendalam gitu ya. Jadi ada beberapa tema yang saya tulis di sini. Misalnya ini kalau dulu ada iklan how low can you go ya kan. Sebenarnya sedalam slow apa reformasi itu mau dilakukan. Kemudian ada juga tema mengenai alat negara versus alat kekuasaan. Ini menarik ini. Kalau saya kasih clue sedikit, Polri nggak boleh jadi alat negara. Nggak boleh juga. Dia harus jadi alat kekuasaan. Nah, menarik loh itu ya. Makanya bukannya sekarang sudah jadi. Karena iya, tetapi dalam negatif meaning kan, bukan positif meaning. Kemudian sentralisasi atau desentralisasi kepolisian. Kemudian yang mau berubah itu strukturnya, kulturnya, atau substansinya. Karena ke dalam struktur, kultur, dan substansi itu pasti ada orangnya kan. Jadi substansi itu aturan-aturan yang menaungi. Kalau kultur itu ya kultur, dan struktur itu ya institusi yang ada. Kemudian, tapi kita jangan lupa ada division of labor di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya menegakkan polisi itu seperti dia two side in one coin dengan TNI. Yang menurut saya mestinya nggak benar itu. Itu kan sejarahnya pada waktu itu, waktu perubahan konstitusi itu masih ada 38 fraksi TNI Polri yang disisakan. Yang gratis tanpa melalui pemilu tahun 1999. Ini tahun 2002 ya? 1999 sampai 2002. Oke. Nah, pada waktu itu kan masih ada fraksi TNI Polri jumlahnya 38 orang. Dan ketika ada perumusan pasal 30 itu ya kafling. Jadi kafling pertahanan dan kemudian kafling keamanan. Makanya kemudian bab itu jadi bab hankam. Jadi seolah-olah dia two side in one coin. Ketika mau diubah secara struktural, kita kemudian bertanya tentang ayat konstitusi itu. Oke, nah saya satu-satu ya membahasnya. Kalau kepanjangan silakan dialihkan dulu. Diedit. Diedit ya kan. Pertama alat negara versus alat kekuasaan. Ya. Bagi saya yang mengatakan Polri menjadi alat negara itu berbahaya karena bisa uncontrollable. Dia nggak punya kontrolnya. Kalau dia menjadi alat negara, siapa yang mengontrol polisi tersebut? Polri. Makanya Polri harus jadi alat kekuasaan. Nah, in positive meaning tentunya. Alat kekuasaan itu adalah dia harus tunduk pada supremasi sipil.
civilian supremacy. Jadi kalau seandainya misalnya kita ada polisi yang decentralized misalnya, maka dia harus tunduk pada kekuasaan pemerintahan daerah. Kalau posisi yang sentralisasi, dia tunduk pada kekuasaan pemerintah pusat. Oh, presiden dengan segala perangkatnya, kita belum bicara di bawah struktur mana. Loh kalau begitu nanti dia bisa digunakan presiden seenak udelnya. Makanya kita bernegara. Dalam bernegara itu kita bicara mengenai pembagian kekuasaan, bicara tentang fungsi kontrol, bicara tentang check and balances, bicara tentang bagaimana mengawasi institusi-institusi yang ada. Jadi jangan diserahkan polisi untuk mengevaluasi dirinya sendiri lalu menarik diri seolah-olah dia adalah institusi yang terpisah dari day to day politik dan kekuasaan. Enggak. Polisi pasti institusi yang terlibat dalam day to day politik dan kekuasaan, tetapi yang enggak boleh penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, ya kan? Oke, itu clue-nya sedikit. Nanti kita akan dalami ya. How low can you go? Sebenarnya kita mau berubah sedip apa, sedalam apa, seradikal apa kita mengubah. Kita tahu fungsi polisi itu kan ada 3 kalau dalam undang-undang. Fungsi perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat itu satu klaster. Kemudian fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, klaster yang lain. Nah fungsi ketiga adalah fungsi law enforcement, penegakan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga fungsi itu harus di tangan satu institusi dari Sabang sampai Merauke? Dengan struktur dari pusat tersentralisasi sampai daerah. Seperti sekarang ini ya? Seperti sekarang ini. Di mana kuasa seorang Kapolri itu jauh lebih powerful dibandingkan kuasa siapapun. Bahkan seorang presiden sekalipun. Is it? Kalau presiden memerintahkan apa-apa, nggak bisa ke bawah, belum tentu dia bisa ke bawah langsung kalau tidak didorong, di-enforce oleh macam-macam. Tapi kalau seorang Kapolri, langsung. Infrastrukturnya sampai bawah. Infrastrukturnya sampai bawah, sampai polsek, ya kan? Nah ini jadi menarik kalau kita bicara mengenai hal seperti ini. Kalau kita mau pisah, maka sebenarnya kan ada beberapa karakter yang berbeda. Perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat itu karakternya beda sekali dengan yang namanya law enforcement. Kalau perlindungan, pengayoman masyarakat, ya kita nggak butuh polisi yang canggih-canggih amat, tapi polisi yang bersahabat, ya kan? Kayak policing, community policing gitu. Tapi kalau kita bicara tentang penegakan hukum, ya kita perlu orang jagoan yang bisa menerobos cybercrime dan lain sebagainya, transnational crime dan lain sebagainya. Jadi beda sekali akan ke depan pendidikannya kalau menurut saya. Kalau dia Kamtibmas juga berbeda, berarti penanganan huru-hara dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan dalam satu institusi dengan piramida yang ini. Jadi polisi yang nganter nenek-nenek membujuk orang turun dari pohon itu punya potensi untuk jadi Kapolri semua. Setiap baik teori kan, siapa tahu itu tamatan Akpol juga yang bujuk nenek-nenek. Tapi itu sekarang diambil alih oleh Damkar udah. Ya. Nah, karena itu menurut saya ke depan kalau kita mau polisi ini dipecah-pecah fungsinya, bukan dipecah polisinya ya, tapi dipisahkan fungsinya, ya kita harus lihat. Misalnya fungsi penegakan hukum, karena saya orang hukum mengatakan ya dia harus disatukan. Misalnya kalau di luar negeri Department of Justice. Jadi nanti ada fungsi yang namanya fungsi investigasi dan fungsi penuntutan. Kita kan kalau bicara institusi yang punya fungsi investigasi dan penuntutan, ada polisi, ada jaksa, ada KPK kan. Nah itu bisa dijadikan satu. Tergantung nanti kita lihat soal klaster pemberantasan korupsinya. Itu yang bisa didiskusikan juga. Saya baru awal-awal, nanti biar diperdalam. Lalu sentralisasi dan desentralisasi. Apakah kalau sekarang kan semua polisi adalah polisi pusat. Tidak ada yang namanya polisi lokal. Kalau kita kaitkan dengan mandat demokrasi, itu akan kesulitan pemerintahan daerah. Karena salah satu mandat pemilu pemerintahan daerah itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan rasa aman, kesejahteraan masyarakat. Kan nggak mungkin dia cuma mengatakan saya akan provide ekonomi tapi keamanan ketertibannya nggak dijamin. Ya kan? Tapi kalau tentara beda kan, pertahanan, fungsi teritorial. Nah sekarang pertanyaannya adalah, nggak mungkin mandat itu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Karena fungsi kepolisian Kamtibmasnya dipegang oleh Kapolri. Ya kan? Jadi whenever dia clash dengan Kapolres mati dia. Atau dengan Kapolda mati dia. Karena Kapolda bisa membuat
membuat wilayah itu jadi tidak aman dalam tanda kutip dan kemudian memberikan delegitimasi terhadap pemerintahan lokal yang dipilih secara demokratis. Nah, karena itu to some extent kan harusnya yang namanya kepala daerah dia harus juga punya alat-alat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah mandat demokrasi itu. Karena itu ya polisi harusnya ada yang di bawah pemerintahan lokal. Tidak semua centralized. Nah, karena itu nanti kaitannya adalah dengan fungsinya. Ini kayak kalau di Amerika ada FBI yang itu. Wah iya, di dan Amerika ini ada saya di Notre Dame polisi University. lokal dan kemudian ada sheriff yang tidak untuk hanya community. lokal, di Notre Dame University ada polisi sendiri, dia hire polisi Hmm. sendiri. Bisa juga nangkep maling dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kan nanti orang akan mengatakan, wah itu kan karena dia negara yang federal. It's okay to some extent, tapi jangan lupa otonomi daerah kita itu lebih federal dari negara federal. Ya kan, kita negara kesatuan yang desainnya federalis gitu sesungguhnya. Nah, kemudian yang mau berubah struktur, kultur atau substansi, saya kira tiga-tiganya akhirnya. Orang mengatakan misalnya secara struktur apakah polisi itu harus di bawah presiden atau tidak. Itu akan terjawab dengan sendirinya, bukan soal di bawah presiden atau tidak. Akan terjawab ketika kita melakukan reformasi kelembagaan, mereformasi fungsi, mereformasi pusat kepolisian ini apakah pusat saja atau decentralized misalnya. Di situ nanti akan ada kebutuhan-kebutuhan bahwa dia harus di bawah institusi apa. Kan begitu. Jadi itu akan terjawab dengan sendirinya. It could be possible dia sebagian ada di gubernur, sebagian ada di wali kota misalnya dan lain sebagainya. Oke. Nanti saya bilang, wah nanti alat kekuasaan kita akan bicara mengenai berdemokrasi dan berkonstitusi yang benar tentunya. Nah, kemudian terakhir Division of Labor di Undang-Undang Dasar 45 ya, yang seolah-olah membuat polisi ini sama sisinya dengan TNI. Nah ini mohon maaf Pak Ugro, correct me kalau saya keliru ya. Sebenarnya kan fungsi polisi itu bukan pada state security, tapi human security. Human, manusia, pusatnya di manusia, ya kan? Karena dia human security, maka pusatnya manusia. State security, keamanan nasional, ya kan? Atau state defense, itu kan fungsi alat negara yang bernama tentara, militer. Menjaga yang namanya the integrity of territorial di sebuah negara. Nah, tetapi ketika dirumuskan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu, seolah ada division of labor. Jadi fungsi keamanan polisi, fungsi pertahanan TNI. Gimana sih bunyi baca pasal 30. 30 ya? Iya. Oke nanti kita Pasal 30. pasal 30 yang sudah di Undang-Undang 45. sudah di Tentang, amandemen ya. Tentang pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan itu dilaksanakan oleh TNI, kemudian keamanan dilaksanakan oleh polisi. Nah, akibatnya seolah-olah negara ini dibelah dua. Home security, ya kan? Itu seolah-olah urusan polisi, tapi defense pertahanan terhadap gangguan dari pihak luar seolah-olah itu tugas TNI saja. Nah, akibatnya yang terjadi adalah dalam perkembangan selanjutnya kan itu terus yang tegang kan sesungguhnya. Jadi seperti rebutan kue. Nah, seharusnya kan TNI sama Polri nggak boleh rebutan kue karena objeknya beda. TNI objeknya negara, kalau polisi objeknya manusia, kan begitu. Jadi kalau seandainya itu saudara BIN misalnya, BIN itu ngintelin orang asing yang mau merusak negara, kalau BIN kita nginteli politisi untuk memenangkan pemilu kan atau gitu. Aktivis. Atau aktivis ya, itu kan itu yang fungsinya berbeda, disfungsi ya. Nah karena itu menurut saya ke depan ya kita harus betul-betul mendiskusikan ini secara serius. Hanya saya membayangkan apa yang saya omongkan ini akan memunculkan resistensi yang besar dari pihak kepolisian. Bahkan orang pensiunan pun belum tentu mau terima yang seperti ini karena akan mengubah secara radikal wajah polisi. Nanti orang akan bilang, wah kalau gitu Anda ingin memperlemah polisi. No, kita nggak bicara polisi itu sebuah alat negara yang besar itu. Kita hanya membutuhkan satu alat negara yang besar yaitu TNI. Sehingga tidak ada rivalitas yang menurut saya nggak sehat sampai belakangan ini. Jadi yang kita butuhkan TNI yang kuat, lalu dengan fungsi-fungsi kepolisian yang betul-betul workable di masyarakat sebagai pelindung pengayom masyarakat. Nah kalau fungsi penegakan hukum dia sepi biasanya.
Jadi kalau fungsi penegakan hukum kemudian jalan kemana-mana, ya orang takut masyarakat. Orang tidak melihat masyarakat itu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tapi melihat dia fungsi penegakan hukumnya. Jadi yang menonjol, padahal kan kalau kita baca undang-undang, yang pertama kali itu adalah fungsi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Harusnya orang kalau lihat polisi bahagia. Ya kalau lihat Pak Ugro bahagia kan lihat Pak Ugro. Tapi semua kita lihat polisi itu kita sakit, kita langsung, waduh apa kesalahan, tilang dan lain sebagainya. Karena polisi mempresentasikan dirinya sebagai penegak hukum, bukan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Nah itu kan jadi kita bayangkan, tidak hanya shifting mentality di polisi sendiri, tapi masyarakat, mindset masyarakat yang sudah betul-betul terintervensi dengan fungsi seperti itu. Saya kira itu dulu sebagai pancingan awal ya, yang akan dipertajam oleh Mr. Said Didu yang akan mengatakan bahwa itu semua karena Jokowi. Oke.